Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 PSTID akan mempresentasikan tentang kalkulus machine learning. Yang beranggotakan yaitu Anissa Rianta R, lalu Edlino Ramadan Tarigan, Fani Febrianto, dan saya Hilda Mutiara Fani. Yang akan membahas tentang pertama itu pengenalan tentang kalkulus, lalu ada konsep turunan, aplikasi turunan, dan SIR model. Dengan presentasi pertama akan dipresentasikan oleh Fani Febrianto. Kepada Fani dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kalkulus. Kalkulus adalah cabang ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak hingga. Kalkulus adalah ilmu yang mempelajari perubahan, sebagaimana geometri yang mempelajari bentuk dan aljabar yang mempelajari operasi dan penerapannya. Untuk memecahkan persamaan, kalkulus memiliki aplikasi yang luas dalam bidang-bidang sains, ekonomi, dan teknik. Kalkulus memiliki dua cabang utama, kalkulus diferensial dan kalkulus integral, yang saling berhubung melalui teorema dasar kalkulus. Pelajaran kalkulus adalah pintu gerbang menuju pelajaran matematika lainnya yang lebih tinggi. Jadi, sekian yang saya presentasikan, kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang konsep turunan akan dibacakan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya tentang konsep turunan. Dalam ilmu kalkulus, turunan merupakan suatu pengukuran terhadap perubahan nilai suatu fungsi akibat adanya perubahan variabel. Turunan fungsi f adalah fungsi f aksen yang mempunyai nilai pada setiap x yang dapat dilihat seperti berikut, yaitu f aksen x atau turunan fungsi x itu sama dengan limit dari f, limit dari h menuju 0 dari fx plus h dikurang fx per h. Jika nilai limit ini ada, maka kita katakan bahwa f dapat diturunkan pada saat x. Lalu misalkan fx sama dengan ax pangkat n. Dengan a konstan, maka turunan fx terhadap x adalah f aksen x sama dengan nax pangkat n-1. Sebagai contoh berikut, diketahui fx sama dengan x kuadrat, yang berarti konstanta a sama dengan 1, dan pangkat n2, sehingga turunannya yaitu 2 dikali 1 dikali x pangkat 2. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang aplikasi turunan yang akan saya presentasikan sendiri. Aplikasi turunan pada machine learning. Machine learning menggunakan konsep turunan untuk masalah optimalisasi. Algoritma optimisasi seperti gradient descent menggunakan turunan untuk menggunakan apakah bobot yang ada akan ditambah atau dikurangi dalam memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi objektif. Pada machine learning terdapat gradient descent atau yang dapat diartikan algoritma yang bisa digunakan untuk fungsi optimisasi dari kasus. Jadi kita mengoptimasi inline yang ada dari fungsi objektifnya, baik itu mengoptimalkan untuk memaksimumkan atau meminimumkan nilainya. Pada gradient descent terdapat sebuah weight atau bobot, sehingga menggunakan konsep turunan di mana nilai turunan dapat melihat apakah fungsi tersebut akan naik atau turun di titik-titik yang ada pada kurva. Bahkan dapat menambah atau mengurangi bobot dari fungsi W. Jadi jika pada kurva ini, jika pada turunannya semakin landai,
maka semakin menuju ke 0. Jika semakin menuju ke 0, maka bobotnya akan semakin dikecilkan oleh gradien. Karena kita mau menemukan fungsi yang paling optimum atau yang paling kecil yang ada di tengah kurva tersebut. Semakin kecil turunan pertamanya, maka fungsi bobotnya akan diatur untuk fungsi minimum. Begitulah konsep dari gradient descent dengan memakai konsep turunan. Yang selanjutnya yaitu ada neuron network. Konsep dari neuron network yaitu secara umum adalah dikali bobotnya, yang mana harus di-setup terlebih dahulu berapa bobotnya agar sesuai dengan output yang diinginkan. Jika belum sesuai, kita harus update bobotnya untuk menghitung agar menjadi nilai yang sesuai. Dengan cara menggunakan fungsi turunan yang ada pada gambar di sini. Berikut ini merupakan contoh sederhana di Python tentang turunan. Sekian dari saya. Materi selanjutnya yaitu tentang SIR model yang akan dibacakan oleh Fani Febrianto. Kepada Fani dipersilakan. Model SIR adalah model epidemik yang paling umum digunakan dalam melihat persebaran penyakit. Model SIR yang diperkenalkan oleh Kermack dan McKendrick pada tahun 1927 dan pertama kali digunakan untuk melihat dinamika penyebaran populasi akibat penyakit menular. Model SIR merupakan deskripsi matematis sederhana dari penyebaran suatu penyakit dalam suatu populasi yang membagi ketetapan populasi N individu menjadi 3 kompartemen yang dapat bervariasi sebagai fungsi waktu T. Yang pertama, susceptible merupakan kelas populasi yang rentan terkena penyakit menular. Yang kedua, infected merupakan kelas populasi yang telah terinfeksi oleh suatu penyakit menular. Yang ketiga, recovered merupakan kelas populasi yang telah sehat atau sembuh setelah terinfeksi oleh penyakit. Ini adalah gambar dari model SIR yang tadi sudah dijelaskan. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ezlino Ramadan. Kepada Ezlino dipersilakan. Baik, di sini yaitu ada asumsi dari SIR, yang dimana ada parameter B dan parameter gamma, yang artinya parameter B adalah laju penyebaran penyakit, sedangkan parameter gamma adalah laju kesembuhan individu dari suatu penyakit. Model SIR dengan parameter B dan gamma yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dituliskan dalam model matematis seperti ini. Yang dimana yang nomor pertama itu ada DS dan DT. Dan di sini bisa kita lihat gimana hasil dari fungsinya itu grafiknya seperti ini. Yang suspeknya itu nanti akan turun karena berubah menjadi infected dan recovery. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.